Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Setidaknya Indonesia tetap untung bawa pulang FA-50 tinggalkan proyek KF-21 Burmae. Indonesia punya proyek besar bersama Korea Selatan, yaitu membangun jet tempur KF-21 Burmae. KF-21 Burmae adalah jet tempur yang dicita-citakan oleh Korea Selatan di awal tahun 2000-an. Tapi karena KF-21 Burmae akan menjadi proyek besar, Korea Selatan mencoba mencari mitra guna membantu masalah pembiayaan. Indonesia pun memutuskan untuk menjadi mitra dalam proyek tersebut di tahun 2011. Di tahun itulah proyek pengembangan KF-21 Burmae benar-benar serius digarap. Namun sungguh disayang, terjadi kesalahpahaman antara Indonesia dan Korea Selatan dalam proyek tersebut. Indonesia disebut tidak memenuhi tanggung jawabnya selaku mitra proyek KF-21 Burmae. Indonesia seharusnya ikut patungan 20% dari total biaya pengembangan KF-21 Burmae atau sekitar 15,3 triliun rupiah. Namun sampai saat ini Indonesia baru melunasi sekitar 3,5 triliun dari tanggungannya. Walau demikian, Indonesia punya alasan sendiri mengapa gagal melunasi patungan. Edwin mengatakan bahwa Indonesia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan di awal sebagai satu-satunya mitra Korea Selatan dalam proyek ini. Seperti Indonesia tidak sepenuhnya mendapatkan transfer teknologi jet tempur tersebut. Terdapat beberapa program yang tidak diikuti oleh teknisi kita, hasil pembayaran juga perlu disesuaikan. Adalah wajar dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Jika program tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, maka kita tidak perlu menanggung biaya sepenuhnya, ucap Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemhan Republik Indonesia, Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumanta kepada Antara pada 7 Mei 2024. Pihak Korea Selatan pun pada bulan Juni lalu umumkan kesiapannya mengembangkan KF-21 Burmae sendiri. Kami punya hak untuk memutuskan transfer teknologi terkait KF-21 Burmae. Korea dapat terus mengembangkan jet tempurnya sendiri tanpa Indonesia, terang administrasi program akuisisi pertahanan DAPA Korea Selatan, dikutip Korea Jong Daily pada 11 Juni 2024. Lalu, tak ada angin, tak ada hujan, Korea Selatan buka kemungkinan penjualan jet tempur lain yang juga buatannya ke Indonesia. Sebuah media asing menyebut kemungkinan penjualan jet tempur FA-50 buatan Korea Aerospace Industry KAI kepada Indonesia. KAI dikabarkan ingin memperluas pangsa pasar FA-50 buatannya, dan siapa sangka Indonesia menjadi salah satu destinasinya. Indonesia punya potensi untuk menambah FA-50 ke armada jet latih T-50 yang ada. Jakarta bisa mendapatkan 10 sampai dengan 12 unit untuk gantikan BAE System Hawk. Namun jumlah ini pada akhirnya bisa bertambah menjadi 40 pesawat. Jelas baik global di artikel KAI Works to Sell Update FA-50S Exciting Customer Edisi 26 Juli 2024. Walau demikian, Indonesia belum mengeluarkan keputusan akan kemungkinan tersebut. Belum ada keputusan yang diambil dalam waktu dekat. Jakarta perlu memasuki akuisisi pesawat tersebut ke dalam rencana anggaran jangka panjangnya, terang Sindang Hak selaku Wakil Presiden Pengembangan Bisnis Internasional di KAI. Memang benar, FA-50 adalah jet tempur dengan dimensi yang lebih kecil ketimbang KF-21 Burmae. Artinya, performa dan persenjataan juga berada di bawah KF-21 Burmae. Kendati demikian, ada beberapa keuntungan yang Indonesia dapatkan jika datangkan FA-50 untuk gantikan KF-21 Burmae. Sejatinya, pihak Korea Selatan menanamkan kemiripan antara kedua jet tempur itu. Seperti rudal yang dipakainya, ke depan FA-50 dan KF-21 Burmae akan digunakan rudal yang sama. Defense Security pada 8 Januari 2024 mengatakan
bahwa FA-50 dan KF-21 Bormae akan dipasangkan dengan 3 rudal buatan pabrikan senjata raksasa MBDA Eropa. MBDA adalah salah satu pabrikan senjata terbesar di Eropa, bahkan mungkin di dunia. Hal menarik dari produk-produknya adalah dapat dipasangkan di semua matra angkatan bersenjata. Maksudnya, MBDA membuat senjata untuk angkatan darat, angkatan laut hingga angkatan udara. Kini, MBDA akan mengintegrasikan 3 rudal buatannya untuk FA-50 dan KF-21 Bormae. Jet tempur FA-50 sebentar lagi akan diintegrasikan dengan 3 rudal buatan MBDA. Tidak hanya FA-50, rudal MBDA nantinya juga akan dipasangkan dengan KF-21 Bormae, jelasnya. Sementara, 3 rudal itu adalah Spear, Osram, dan Brimstone. Selanjutnya, FA-50 juga diupayakan agar dapat dipasangkan rudal Iris T asal Jerman. Masih mengutip Defense Security Asia edisi 22 Februari 2024, mengabarkan kerjasama antara Korea Selatan dan Jerman terkait pemasangan rudal Iris T kepada FA-50. Upaya tersebut adalah bagian dari perjanjian kedua negara guna membuat produk Korea Selatan lebih menarik calon pembeli. Sebelumnya, upaya di atas, prototipe kedua KF-21 Bormae melakukan uji terbang dan uji tembak menggunakan rudal tersebut. Rudal Iris T dipasangkan di bagian bawah sayap KF-21 Bormae dan sukses ditembakkan beber aviasi online pada 5 April 2023. Dan yang jauh lebih penting, mengapa Indonesia perlu mempertimbangkan FA-50 adalah karena jet tempur ini sudah punya jam terbang. Berbeda dengan KF-21 Bormae yang benar-benar baru, sama sekali belum memiliki pengalaman terbang bahkan tempur yang nyata. Sementara FA-50 sudah punya, bahkan satu dari 2 tetangga Indonesia telah mengoperasikan FA-50. Filipina menjadi pengguna pertama FA-50 di Asia Tenggara. Mereka membelinya pada awal 2013 lalu. Kami tidak memiliki jet tempur yang dapat digunakan, karena itu kami perlu meningkatkan kemampuan udara dan ini menjadi bagian dari proses modernisasi perangkat keras militer kami, kata jubir Presiden Prevision Benicio Aquino pada tahun 2010 sampai dengan 2016. Edwin Lequierda dikutip antara edisi 30 Januari 2023. Lequierda mengatakan jet-jet itu akan digunakan untuk pelatihan, pencegatan, dan penanggulangan bencana dan akan menggunakan kamera udara untuk menyurvei daerah-daerah. Selanjutnya ada Malaysia yang dikabarkan pesan FA-50 mereka mulai datang di tahun 2026. Angkatan Udara Malaysia mulai menerima jet tempur FA-50 di bulan Oktober 2026 dan berlanjut sampai Juni 2027. Jelasnya dikutip Army Recognition pada 9 Mei 2024.